أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk tahun baru Islam ini. Tahun kemarin ada yang belum lunas utangnya. Mudah-mudahan tahun ini lunas utangnya. Yang tahun kemarin belum berjodoh, insya Allah tahun ini udah bisa puasa Senin Kamis bareng. Sama suaminya atau sama istri. Yang tahun kemarin belum puasa, nggak nyeduhin pasangannya karena nggak ada. Insya Allah tahun besok nih, tahun ini nih berarti lebarannya bulan puasanya tahun ini, maka insya Allah mudah-mudahan bisa ada yang diseduhin. Nah insya Allah. Buat mereka yang sakit-sakitan tahun kemarin, insya Allah tahun ini penyakitnya bakal sembuh. Amin. Karena kita punya tamu. Punya tamu insya Allah. Beliau agak unik ini. Ini bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, Pak Ustaz. Anda lagi nyariin buku satu lagi, dan mana bukunya nih? Sehat Pak Ustaz ya? Iya. Kemana aja? Baik Pak Ustaz, saya di depan. Udah setahun kita gak ketemu. Aduh. Masa baru seminggu Pak Ustaz? Iya, tahun baru. Oh iya, tahun baru. Sehat, Den. Tahun baru nanti duduk di situ. Wah, jadi gak enak. Nah, ini tamu sini. Nah Pak Ustaz, ini tamu-tamu kita hari ini, wah, kita bisa belajar banyak Pak Ustaz. Siap. Ini ada namanya. Yang udah duluan datang siapa? Yang udah ada. Cowok bule. Oh. Asli Amerika, tapi sekarang udah Muslim Pak Ustaz. Subhanallah. Ini dia Bung Jerry, The Grey. Assalamualaikum. Ini asli ya, rambut asli. Asli bule ya? Asli bule. Ya, asli. Asli bule, bukan kayak anak yang sebelah. Kelihatan palsu ya? Asli, hidungnya mirip saya. Mirip. Ya, Minci, mirip. iya. Sehat. Dari Jerman juga? I'm from Holland. Oh, you're from Holland? Ya, makanya muka saya kayak kincir angin. Ya, saya sendiri bule serengseng. Bule, waduh, bule, ketipu kita Pak Ustaz. Udah Bule ketipu, kampung gitu. sawah. Saya kira Amerika, aslinya bukannya Amerika. Asli Jerman, besar di Amerika, paling lama di Indonesia. Wah. Oh, paling lama di Indonesia. Dulu apa, teknisi ya, pesawat ya? Ya, engineer teknisi pesawat di Arab Saudi yang Raja Fahd punya pribadi. Pernah tugas di sana. Juga guru selam. Guru selam? Bikin film foto di bawah laut. Wah. Wartawan, cameraman untuk televisi juga. Oh. Tulis buku. Waduh. Terima ketik skripsi juga. Juga pinter masak. Oh, banyak banget, Ustaz. Peter masak. Pinter masak, teknisi pesawat, wartawan, guru selam, pembuat film di laut, benar. ketik skripsi, terima bantuin orang pindah rumah. Bisa. Kan bisa. Perbaiki AC rumah juga bisa. Iya. Oke, nah Pak Ustadz, yang paling menarik dari Bung Jerry, ini tapi ada nama muslimnya juga Pak Ustadz. Bapak Haji Abdurrahman. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya yang enak apa nih?
Mau panggil Haji Abdurrahman boleh. Boleh. Mr. Jerry boleh. Bung Jerry juga boleh. Oke, kalau Atau Mas Jerjer, it's Mas okay. Jerjer. Oke. Mas Jerjer imut gitu ya. Oke. Saya mau nanya sama Mas Jerjer nih ya. Boleh. Oke. Mas Jerjer ini bikin buku tentang enggak, orang yang ntar Tom and Jerry lagi Pak Ustadz. Buku tentang Rasulullah is my doctor. Tadi saya nyariin waktu dibawa sama orangnya. Iya. Ini Pak Ustadz ternyata banyak sekali ya pengobatan-pengobatan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yang sebenarnya bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Benar, Bung? Betul. Contohnya. Contoh, umat kita sekarang udah lupa obat-obat tibun nabawi ya. Nabi Muhammad SAW, dia kasih obat untuk semua sakit kecuali mati. Masalah di umat malas baca hadis. Ya. Juga ada bukti di dalam Al-Quran. And saya coba-coba sendiri, ini obat seperti bekam, habatus sauda, Ya. madu. Ini obat luar biasa, banyak kurang tahu, kurang percaya, atau ruqyah benar, ruqyah nggak benar, banyak muslim nggak tahu. Nih, saya punya kejutan buat Bung Jerry. Boleh. Coba pemirsa, lihat kepala saya lihat. Nih, tuh. Oh. Ini bekam. Bekam ini. Itu bekam apa ketiban duren tuh? Oh, saya pikir ada kebakaran di rumah, bukan? Wah, ternyata. Nih tamu kacau nih. Iya. Gak apa-apa Ustadz, jangan kasih Boleh. Jangan kasih air. Oke, jangan kasih air. Nah, No, Tapi emang enak bekam itu. kasih pupuk insya Allah rambut Ya, kembali elah. lagi ya. Kasih pupuk. bayangin kasih pupuk Pak Ustadz Tapi- lagi ceramah nonton ini toge. Benar itu bekam pala satu kan sini. set. Ya. Terus dua di sini tuh. Wah, Ya, ada. oh. Itu bekam juga Pak Ustadz. Bekam Itu tuh. kayak lampu sen tuh. Kalau Boleh, belok boleh nyala. di portrait nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, Pak Ustadz juga ternyata melakukan bekam. Nanti kita akan bahas manfaatnya apa yang pernah terjadi juga. Bukan cuma itu maksudnya kan nanti Bung Jerry menjelaskan tentang global ya. Iya. Ada perilaku Rasulullah yang mesti ditiru oleh kita sehingga membuat kita tuh tidak sehat. Dan Ya, Bung Jerry juga gara-gara matanya, matanya pernah min sama plus ya. Plus minus silindris. Plus minus silindres dan bisa sembuh dengan pengobatan ini. Allahu Kita Akbar. akan bahas nanti tetap Siap, di setelah chatting berikut. dengan YF. Oke, masih bareng sama Bung Jerjer. Bung Jerjer dan Bapak Haji Abdullah. Abdurrahman. Abdurrahman atau Bung Jerry. Bung, nah sebelum nanya ke Bung Jerry. Pak Ustadz, tadi kan kita udah lihat nih bekamnya Pak Ustadz. Iya. Rutin. Saya lumayan rutin. Karena bekam kepala ini bisa menghindarkan dari stroke. Ini kan penyakit populer sekarang ya. Jadi saya usahakan di 3 titik ini. Beliau nih yang jelasin nih. Ahlinya beliau ini. Iya. Ya udah jadi, alhamdulillah udah jadi tukang bekam. Oh. Oh bisa juga? Alhamdulillah sudah. Lucu kali ya di bekam orang bule. Ya istri juga manja sama saya. Dia pulang dari kantor ada pukul-pukul. Dia tanya, Pak bisa nggak malam ini bantu bekam? Cie. Oh dia senang hati ambil air wudhu, baca Al-Fatihah, didoain dia, di bekam. Oh dia senang. Udah manja sama saya, alhamdulillah. Oke. Nah satu kesukaan saya dari Bung Jerry ini. Dia senantiasa bilang bacain Fatihah. Jadi ketika saya lapor ke beliau, Bung ini anak saya panasnya suka tinggi. Terus gimana kita kan kalau jadi orang tua suka worry ya. Anak tiba-tiba step tuh gini. Iya. Dia gitu. Ah gimana? Ternyata beliau ngasih tahu gimana ketika ngasih tahu ke saya. Kasih tahu ke Mau diobatin siapapun, paling adil ambil air wudhu dulu, baru Al-Fatihah. Tuh. Kita sakit, nggak sakit harus ada izin sama Betul lihat. Boleh, sembuh, begini. nggak sembuh harus ada izin sama Allah. perlu baca doa dulu. Siap. Baru boleh dimulai Boleh diobatin. dimulai dia. Bang. Insya Allah Allah terima itu. Coba lo boleh enggak? Fatihahnya lupa. Iya. Oke, Bung, itu manfaatnya dengan keluar darah itu apa Bung secara kesehatan? Bekam. Oh, seperti kita lama-lama pegol di sini ya. Oke. Ini ada sulit, lihat ke sebelah kanan, harus pakai koyo cabai setiap malam, lagi sakit ya.
Ini ada gangguan sirkulasi darah di situ. Oke. Nah, waktu kita pasang alat bekam disedot, ya, terus kita pakai jarum yang kecil di titit di kulit aja, ya, bukan dalam. Ini bikin lubang untuk darah kotor keluar. Nah, waktu sedot itu darah yang bersih di bawah dorong darah kotor dikeluarin. Terus oksigen, nutrisi masuk ke dalam. Insya Allah ini semua jadi lancar, cepat-cepat sembuh. Saya 15 tahun ada sulit lihat ke sebelah kanan. Pertama kali saya bekam langsung bisa begini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sulit nengok ke kanan itu kalau dalam bahasa medisnya salah bantal. Selalu bilang itu salah bantal. Kenapa kita harus nyalain bantal? Bantal kan nggak ngapa-ngapain. Ya, saya nggak mau marahin bantal. Itu bukan kesalahan dia, ya. Pakai saya beli dibahas bantal lagi. baru, itu salah juga, salah beli. Iya. Ada salah bantal, ada salah beli bantal. Oke. Inilah tema kita malam ini, bantal. Antal. Oke. Nah, Betul ya? tentang pengobatan mata, Bu, yang pernah plus minus. Bisa sembuh normal lagi sekarang nggak pakai kacamata, gimana, Bu, pengobatannya? Oh, ini pertama kali saya coba sama madu asli. Pagi malam, satu tetes per mata. Allah, madu ya. Pertama kali saya coba. Memang ada perih 3 menit, habis perih, ada sedikit lebih tajam. Madu. Dari madu asli. Ditetes. Ya, ditetesin mata. Oh, luar Sampai hari ini, setiap hari saya tetesin mata sama madu, alhamdulillah mata nggak ada infeksi, mata nggak sakit. Mata kena infeksi, saya tetesin sama madu juga. Terus saya Berani nggak lu mau madu? saya pakai sistem olahraga mata. Saya percaya semua sakit turun dari Allah, obat juga turun. Dari Allah. Nah, mata kita lagi lemah, harus bisa diobatin. Saya nggak suka lihat Mr. Jerry pakai kacamata di kaca, saya lihat kelihatan kakek-kakek, nggak lagi. Iya, benar-benar. So, saya lihat dari internet, itu Indian dari Amazon, nggak ada sakit mata. Kenapa? Dia lihat ke sebelah kanan, kita lihat kanan, otot mata dia selalu ada Iya, olahraga. Bener-bener. Fotonya suka begitu tuh. Jadi ngeliat gitu ya. Ya, kelihatan genit ya, dia Itu olahraga mata tuh. olahraga mata. Jadi sirkulasi darah lancar, otot kuat, in focus. Saya coba sistem-sistem itu 20 menit setiap pagi. 6 hari udah mau mulai jauh-jauh, udah mau mulai tajam. Alhamdulillah 2 bulan sampai sekarang udah 3 tahun nggak pakai kacamata lagi. Wow. Subhanallah. Itu tetesan madu setiap berapa kali sehari? Saya sendiri sekarang setiap pagi ada mata perih, saya ditetesin lagi. Madu. Juga obat-obat merah nggak ada di rumah sekarang. Saya pakai madu campur cair dari habatus sauda. Awal tahun ini saya potong tangan saya sampai tulang. Harus dijahit. Saya nggak jahit. Saya pakai madu campur cair habatus sauda. Bungkus, malam pakai lagi. Bungkus, 5 hari. Alhamdulillah hampir. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Wow. Obat. Bisa diulang lagi nggak dari potong? Itu ternyata tuh. Kita kan belum tahu tuh Pak Ustadz. Ya. Nah sekarang ya kita akan lihat, kita punya profil dari Bung Jerry. Bagaimana kehidupannya sama hijrahnya ke Islam. Kita lihat ini dia. Saya besar di Amerika, sekolah di Amerika, juga mantan Angkatan Udara Amerika. Kenapa saya masuk Angkatan Udara? Saya nggak ada uang untuk masuk universitas. Tahun 84, Mr. Jerry syahadat masuk Islam. Ada berapa hal-hal kenapa saya masuk Islam, kenapa saya ke Indonesia. Ini memang saya nggak pilih Islam, saya nggak pilih Indonesia. Allah pilih ini untuk saya. Dia tutup semua jalur hidup. Jerry harus ke Arab Saudi. Jerry harus masuk Islam. Jerry harus ke Indonesia. Saya mulai tulis-tulis buku sendiri. Buku-buku pertama saya tulis dari
8 judul 911 The Real Truth. So motivasi saya untuk tulis-tulis buku saya mau bantu iman kita, sadar kita, insya Allah Allah maafkan dosa kita semua bisa masuk surga. Oke, itu Yang dia. botak tahu enak. Oh, iya, masih ngobrol aja udah mulai nih Pak Ustadz. Oh udah mulai. Oke, kita balik lagi nih. Itu dia tadi. Oh, udah mulai ya. Nah, Bung Jerry, kita pengen tanya tentang hijrahnya Bung Jerry ke Islam. Apa Bung yang membuat itu semua terjadi? Itu hijrah saya ke Islam, Yeah. yang seperti kenapa saya masuk Islam. Untuk simpel aja, waktu saya kerja di Arab Saudi, saya lihat Islam, saya lihatin Muslim bukan teroris ya. Muslim orang cinta Tuhan atau cinta Allah. Muslim punya disiplin, sholat 5 waktu sehari di Jeddah, Arab Saudi, di luar Jeddah, parkir di pinggir jalan, sholat. Ada azan, mobil berhenti sholat. Saya nggak pernah lihat itu di Sudirman. Now, Bos, ditilang di sini mah. but ya terlalu macet ya. But saya baru lihat Islam waktu kerja di Arab Saudi. Alhamdulillah dari pegang Al-Quran, pertama kali saya pegang Al-Quran, saya mulai nangis. Udah percaya semua isi di dalam Al-Quran, itu benar, itu betul, sebelum baca. Wah. Itu Al-Quran bahasa Arab sama Inggris, saya baca berapa ayat, langsung nangis. Ya Allah. Alhamdulillah tambah dua minggu saya syahadat masuk Islam. And hijrah baru mau mulai tahu hijrah apa arti itu. Ini dari yang kurang bagus lagi ada maju ke lebih bagus lagi ya. So alhamdulillah dari salah jalur saya masuk ke Islam, ada majuan dari sana. Dari Arab Saudi hijrah lagi ke Indonesia. Lama di Indonesia, ada majuan lagi, alhamdulillah udah jadi warga negara Indonesia. Oh sekarang ini? Ya, alhamdulillah. Oh subhanallah. Oke. Kita juga masih punya tamu Pak Ustadz. Ada tamu satu lagi, kalau ini laki-laki, kita akan undang seorang ibu. Pernah menjadi menteri peranan wanita juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita akan undang, kita akan ngobrol-ngobrol, pengalamannya juga luar biasa. Ini Ibu dia, Tuti ya? Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oke. Ibu Tuti ini muda terus wajahnya. Kita akan, ini pengalamannya juga luar biasa Pak Ustadz. Kita akan international woman ini tokoh. pernah pidato di 15 negara. Wih, kita akan dengar ceritanya nanti. Jadi tetap bareng kita di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sempat merayakan Idul Adha ya. Banyak sekali yang makan-makan, ada yang makan kambing, makan sapi. Banyak mungkin pemirsa di rumah yang khawatir akan kolesterolnya naik, apalagi kolesterol jahat. Nah, tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada Omepros, suplemen sehat untuk menurunkan kolesterol jahat dan menormalkan tekanan darah. Karena Omepros mempunyai kandungan omega 3 yang dapat mencegah terbentuknya radikal bebas, yang dapat merusak sel-sel otot jantung. Omepros juga terbuat dari bahan-bahan alami, yaitu salmon oil dan organic vegetable oil, sehingga bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Soft kapsulnya terbuat dari gelatin sapi, jadi jangan salah pilih. Omepros, suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat. Oke, kita lanjut lagi Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti sehat Bu Tuti? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Nah, Ibu Tuti ini pernah mendapat gelar sebagai internasional woman Bukan muslim. gelar, Hah? saya memimpin. Jadi memimpin. Presiden International Muslim Women Union disebutnya. Oh, Presiden Disebutnya. Internasional Muslim Women Union. Ya. Oh, itu apa? Kedudukan sekretariatnya di Khartoum, Di Sudan. Di Sudan. Ya, tapi
pernah kongres juga di Jakarta, di Wow. Kuala Lumpur, atau juga di Libanon, di Sudan sendiri. Membanggakan karena yang mimpin beliau. Yang memimpin Beliau leadernya dari semua. Muslim Tapi saya dunia. bukan yang pertama. Setiap 3 tahun berganti. Oh, itu organisasi. Tapi ini baru Organisasi 88 negara Wah. yang dilahirkan pada 1965. 6. tapi baru kali ini pemimpin dari Indonesia. Di Indonesia saya sendiri. Allah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau tentang ceramah di 15 negara ya, Bu. Itu ada bukunya juga ya, Bu ya? Ada. Ah, itu. Namanya Menggapai Panggung Dunia. Menggapai panggung dunia. Itu tentang Itu 300 halaman sekitar itu. Buku saya Cerita tentang tentang keliling. topik-topik pidato saya yang diabadikan di situ dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Kebanyakan sih di luar negeri itu bahasa itu Inggris dan Arab. Oke, itu di negara mana aja tuh, Bu? Ya kalau di ASEAN, termasuk di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, Australia. Wah, luar biasa. Membanggakan sekali ya. Ini ada yang ke Surabaya aja belum nih. Oh, belum ya? Jakarta, Bandung, Jakarta. Belum diceritain kali. Iya benar. Nah, kalau yang tentang peradaban dunia Luar di biasa. 91 kota di 5 benua itu apa tuh? Pada tahun 94 melahirkan sebuah buku. Ya. Namanya Mengenal Peradaban Dunia. Itu pergi ke 91 kota di 5 benua. Wah. Jadi saya ceritakan bagaimana kondisi kota-kota tersebut, masyarakatnya, Live ya, langsung turun. Ya. sejarahnya, ada di buku. Jadi itu buku juga 300 halaman juga. Masya Allah. Oke, ini pas banget Pak Ustadz. Ada Bung Jerry juga, nah buat Ibu Tuti di usia 70 tahun masih aktif, masih kemana, Sehat, masih nggak pakai menulis. tongkat. Nah, tip kesehatannya apa Bu? Bisa seperti ini Bu? Ada Saya kebiasaan-kebiasaan senang gitu? bekerja, ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi apakah ngurus pendidikan, apakah ngurus dakwah, apa ngurus sosial. Pokoknya Jadi aktif 3 aja. inilah bidang saya. Tetapi saya juga tiap Selasa di Majelis Ulama Indonesia. Penuh Satu berkah, ya. perempuan daripada 19 ketua. Jadi ketua ada 19, ketua umum, wakil ketua umum. Satu 17 17 orang ketua, satunya perempuan. Iya. Tuti Alawiyah. Iya. Satu lagi dong bilang. Apa? Betawi. Betawi. Iya. Asik. Makanan ini air putih kebiasaan gitu apa? Biasa Ada nggak? aja deh. Nggak ada ya? Biasa aja ya. Oh iya iya. Ngeteh juga ngeteh gitu ya. Ngeteh gula biasa. Oh, Biasa. Alhamdulillah. ikhlas tadi itu. Ikhlas, kerja terus, jam banyak tidur. Dan senang bekerja itu. Itu dia. Wah, Baik. pengalaman luar biasa ya. Bung Jerry ya. Iya, Bung Jerry. Nah, Bung Jerry juga punya cerita Pak Ustadz tentang pengobatan kita kalau kegigit kelabang. Kan banyak yang panik tuh bagaimana mematikan racunnya. Ini Bung Jerry tahu. Gimana, Bu? Saya pernah baca di hadis cerita sahabat Rasulullah lagi obatin satu raja kena gigit apa nama itu kalajengking. Kalajengking. Dia pakai ruqyah pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Now saya percaya Rasulullah nggak pernah bohong sama kita ya. So, saya lagi nonton TV kena gigit kelabang di sini. Masuk kamar mandi, ambil air wudhu dulu. Habis air wudhu, saya pegang sama tangan kanan, baca Al-Fatihah 7 kali. Habis 7 kali baca, saya minta tolong sama Allah, sembuh nggak sembuh harus ada izin sama Allah. Kena gigit nggak kena gigit harus ada izin sama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Habis itu titik merah hilang, rasa sakit hilang. Subhanallah, luar biasa Keyakinan itu. ya. Benar, Bung Jerry kalau digigit langsung dia. Kalau saya Pak Ustadz, kalau digigit kencing, saya balas, saya gigit lagi. Iya, iya. Masih banyak juga pengobatan yang lain. Bung Jerry telat ketawanya karena Kenapa? dia mikir dulu. Iya, iya, iya. Apa yang Ya. maksudnya? Terus itu bahasa Indonesia harus masuk English dulu, habis lewatin processor, baru saya sadar bisa Wah, ketawa. iya, iya. Benar-benar. Ada prosesornya ya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Den. Alhamdulillah. Tidak Pak semua orang dikasih panjang umur. Benar. Kita panjang umur. Selamat Tahun Baru Islam buat seluruh keluarga besar Iya. Jating YM. Iya. Dan pemirsa semua, mudah-mudahan di tahun ini semua lebih baik. Amin.
Kalau bisa kita Insyaallah, bikin amin. komitmen tahun baru, ya. Insya Allah ini bid'ah, nggak ada petunjuknya. Tapi ini sebagai komitmen dari kita bahwa tahun ini saya akan tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah, misalkan gitu. Tahun ini insya Allah saya akan menjaga sholat malam. Insya Allah tahun ini saya akan tidak berhubungan dengan pacar saya dan yang judulnya nanti maksiat. Iya. Tahun ini saya tidak akan mau berbuat yang tidak. Kira-kira begitu pemirsa. Iya. Ya. Benar, karena pas banget nih malam ini kita tahun baru Islam. Iya, subhanallah. Oke. Nah ini Pak Jerry, ini ada BBM dari menarik sekali ini dari saya punya sahabat baru masuk nih. Pak Ustadz ini ada anak temennya. Jadi ada anak temennya sekolah di Jerman. Sekolah di Jerman, kan dari Jerman toh? Betul. Nah, dia sakit diabetes. Dokter lalu mengajukan insulin. Suntik insulin. Tapi dia nggak mau. Dia lebih percaya Allah dengan mukjizatnya. Dia sedekah ke panti-panti di daerah di tanah air. Jadi dikirim dari sana ke Indonesia. Ke korban-korban kebakaran dan lain-lain. Dan berdoa. Berdoa terus pagi, siang, sore, dan malam. Ustadz, alhamdulillah anaknya sembuh. Dia pengen ketemu saya. Subhanallah. Subhanallah, Coba luar tuh biasa diabetes, itu. insulin, dia tolak. Karena kalau udah insulin tuh seumur hidup biasanya. Iya. Ya biasa begitu. Nah, seumur hidup. Baik, ini mungkin ada yang mau nanya kan? Oke, silakan kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Tuti Alawiyah dan Bung Jerry. Kami dari Makelar Sedekah ingin menanyakan bagaimana menyikapin makna tahun baru ini untuk kehidupan kita dan kesehatan kita. Terima kasih. Baik, Bung Jerry, bisa dijawab tadi. Kita mau tambah sehat, nomor satu spiritual kita harus tambah sehat. Spiritual kita. Ya, spiritual kita, iman kita harus lebih kuat, agama ikut Islam yang benar, yang betul. Mau tambah sehat, ikut Al-Quran, no matter what the consequence. Kita ikut Al-Quran, kita bukan teroris atau fanatik, ya. So, kita lebih dekat sama Allah, badan kita langsung ikut ikut sehat, ya. So, kita mau kembali sehat pertama kali spiritual dulu. Terus dari udah punya iman cinta Rasulullah, insya Allah kita ikut sunnah Rasulullah tahun ke depan lebih tetap dari tahun lalu. Amin, insya Allah. Insya Allah kita tambah sehat. Jangan lupa harus baca doa, harus ada izin sama Allah. Allah kasih izin, kita tambah sehat. Dia nggak kasih izin, Nggak sehat. nggak sehat. Iya, iya. Bu Tuti gimana? Yang pertama tentu tadi saya setuju. Kita ini harus ingat ada tempat pusat pandang Allah, yaitu rohani kita. Ya, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa jasmani kita, tidak dipandang. Yang dipandang Allah hati. Jadi disinilah spiritual yang disebutkan tadi, isinya iman. Jadi jangan kita ragu. Yang kedua tentunya dengan ilmu, dengan amal atau iman, Islam, ihsan. Nah, itu 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang kedua tentunya kita berdoa kepada Allah. Dan kita jangan segala macam melampaui batas. Umpama kulu washrobu wala tusrifu. Iya benar. Makan, minum, jangan berlebihan. macam-macam. Jangan berlebihan dari hal-hal yang tidak bagus, tidak ada ukuran-ukuran tertentu. Ketiga, kita juga harus optimisme dalam kehidupan. Jadi kita dapat nikmat berupa umur, berupa sehat, itu dipelihara dengan baik. Jangan disia-siakan dalam arti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Insya Allah, Allah memberikan kepada kita kesehatan. Insya Allah. Amin. Oke. Ya, Kalau ente malam tahun baru, biasanya ngapain? malam tahun baru biasanya tahun baru Islam apa tahun baru apa nih Pak Ustadz? Biasa Beda sih, ya? iya ngumpul-ngumpul Pak Ustadz, teman-teman biasanya gitu. Banyak teman-teman yang bikin zikir-zikir di malam tahun baru Islam. Iya. Ya ada sebagian yang membidahkan, tapi go ahead, jalan aja. Alhamdulillah insya Allah. Kita mempergunakan waktu untuk berzikir, kan perintah Allah juga ada insya Allah. Nah kalau bule ini gimana sebagai seorang bule? Tiba-tiba dari habit kebuleannya gitu, masuk Islam, Terus? ada nggak sesuatu yang jeklek gitu? Jeklek tau nggak jeklek? Ada apa itu
ceklek. Iya. Itu Itu kecengklak. Apa bahasanya? Jadi itu bukan bahasa Betawi itu. oh iya. Apa tuh kira-kira? Perbedaan dulu waktu perbedaan dulu waktu sebelum Islam ya? Islam dengan sekarang di saat tahun baru Islam. Oh, satu sebelum masuk Islam, saya takut mati. Sekarang saya takut mati di luar jalur Islam. Allahu Akbar. Hebat. Takut mati. Di luar jalur. Dulu takut mati, sekarang alhamdulillah nggak takut mati. Yang penting untuk saya mati di dalam jalur Islam. Yang penting itu saya takut lagi iman turun, lagi ke jalur kiri sedikit, dan dalam kondisi itu saya meninggal, itu saya takut. So untuk jaga diri kita harus setiap tahun tambah iman, harus lebih dekat sama Allah, insya Allah kita semua masuk surga. Yang penting itu untuk saya masuk surga. Insya Allah, nggak tahu di sana banyak bule nggak? Banyak ya? Ente mah aneh lagi mau nangis deh. Iya. Udah bule. melo nih, udah melo. Udah melo, Pak Ustadz. Udah. Jadi katanya itu ada petinju dunia di Jerman, muda dia. Terus dia kemudian masuk Islam. Dan di Jerman tuh katanya muslimnya dulu agak sembunyi-sembunyi, takut-takut. Nah dia ini salah seorang tokoh yang kemudian memproklamirkan I'm Muslim. Ya. And then kemudian orang jadi semangat untuk menunjukkan Muslim. Sekarang di Berlin apa segala macam. Di Berlin ada yayasan untuk Islam, Yayasan Al-Munawwar namanya. Masya Allah. Itu punya orang sana tapi. Yang punya sebetulnya orang Siprus tapi memang lahir sana. Istrinya saya kenal, Dr. Sofia Bettina Draber. Dia adalah salah satu daripada pemimpin EMBU untuk Eropa. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi dan kita masih ada satu segmen lagi. Segmen untuk doa bersama. Oh, jangan kemana-mana tuh pemirsa. Iya. Siap-siap segmen doa ini. Jadi Bu Tuti, kita setiap habis program selesai, kita doa bareng untuk seluruh pemirsa. Jadi kesempatan Jadi ini doa ini. saya kasih aja. Enggak, nanti segmen dengan 5. catatan nanti Iya? supaya tiap-tiap hari Muharram itu dibaca gitu doanya. Tahan dulu Bu Tuti, Ya, tahan nanti. dulu. Nah, nanti habis ini kita dengerin doa dari ibunda kita, Bu Tuti ya. Dan kemana-mana tetap di Chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi hidup lebih sehat. Insya Allah. Ada Al-Quran, ada sholat sunnah. Kita sholat malam juga enggak. Gimana mau sehat? Kita ke masjid juga naik motor ya. Ya, nggak boleh naik motor. Oh, ya. jalan kaki. Harus jalan Harus kaki. jalan. Jalan Setiap kaki. kali kaki turun ada berkah. Ya. But naik Diampuni motor, dosa diangkat derajat. Oh, betul. benar-benar. Masya Allah. Kita berdoa deh biar enak nih. Baik, Insya kita minta Bu Tuti untuk memberikan kita hadiah. Tadi katanya mau ngasih hadiah doa buat kita semua supaya kita terus baca. Nah, kita serahkan ke Ibu Tuti. Baik. Mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi sanatil jadidah wa khaira ma fiha wa khaira ma ja'at bihi walahu. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ja'at bihi walahu. Waj'alha ya Allah min abrakis sinin fi kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sebaik-baik waktu, sebaik-baik hari, sebaik-baik isian di dalam tahun yang baru ini. Dan juga aku memohon kepada Engkau Amin. dengan perlindungan-Mu, jauhkan aku dari segala hal yang buruk. Amin. Dan jadikanlah ini tahun menjadi tahun yang berkah. Min abrakis sinin. Fi kulli hal, dalam segala hal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta juga kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa shifaan min kulli da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita Oke. undur diri ya. Kita pamit, kita terima kasih buat Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Terima kasih buat Mr. Jerry De Grey. Yap. Makasih juga buat Bung Jerry.
Makasih juga buat Bapak Haji Abdurrahman. Mas Jerjer. Sama Mas Makasih Jerjer. juga buat Mas Jerjer. Banyak banget bintang tamu kita malam ini Pak Ustadz ya. Oke, saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mantur. Mohon pamit. Terima kasih dulu buat keluarga besar Iya Asafiyah. benar, keluarga Ya, keluarga besar Asafiyah dan seluruh majlis-majlis BKMT di seluruh provinsi. Subhanallah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Total Alkitab Friend.